Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ibu harap dalam keadaan bagaimanapun kita tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Untuk absensinya, tuliskan nama lengkap kalian di komentar video ini ya. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu akan mengetes kalian. Mobil dapat energi dari bensin, sedangkan kita dapat energi dari mana? Hayo. Apa yang dilakukan tubuh sehingga dari makanan tersebut dapat dihasilkan energi? Ayo apa? Betul sekali, kita akan belajar biologi dengan materi metabolisme bagian 1, yaitu mengenai enzim. Oke, yang kita bahas materinya adalah metabolisme. Jadi, metabolisme ini adalah bab kedua biologi kelas 12 IPA ya. Jadi, materinya agak padat nih. Kalau kalian masih pada bingung, bisa putar ulang lagi ya videonya sampai benar-benar kalian paham. Jadi, metabolisme itu apa sih? Apakah pengertiannya? Oke, metabolisme ini adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Termasuk kita nih, manusia itu ada banyak sekali reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Jadi ada proses-proses zat-zat makanan perombakan sampai dengan penyusunannya ya. Nah, berkaitan dengan itu, kita bagi metabolisme menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Bedanya, katabolisme itu reaksi pemecahan yang terjadi zat-zat yang kompleks dipecah-pecah menjadi yang lebih sederhana lagi. Nah, contohnya adalah respirasi aerob. Respirasi itu contohnya pernapasan yang kita ambil kalau kita bernapas itu adalah oksigen. Oksigen itu buat apa sih? Oksigen itu adalah bahan yang kita butuhkan untuk memecah glukosa. Glukosanya didapat dari mana? Dari sistem pencernaan yang sudah mencerna karbohidrat menjadi glukosa. Glukosanya kemudian diserap oleh usus halus, dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-sel. Nanti di sel akan terjadi pemecahan glukosa tersebut dengan bantuan oksigen. Nah, itu yang akan kita bahas tuntas. Kemudian ada respirasi anaerob yang tidak pakai oksigen. Nama lainnya adalah fermentasi. Ada banyak sekali jenis fermentasi. Namun yang akan kita bahas adalah fermentasi alkohol. Kemudian jenis keduanya selain ada reaksi pemecahan dalam tubuh kita, juga ada reaksi pembentukan. Nah, kalau reaksi pembentukan itu kan biasanya oleh tumbuhan atau bakteri-bakteri. Proses sintesis atau asimilasi itu berarti pembentukan zat-zat yang tadinya sederhana dibentuk sintesis menjadi lebih kompleks. Contohnya seperti tumbuhan, yaitu fotosintesis pembentukan makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Namun ada juga yang tidak pakai cahaya matahari, itu namanya common sintesis. Ini biasanya dilakukan oleh bakteri atau fungi atau makhluk hidup lainnya yang bisa mensintesis makanannya sendiri. Kita ulangi ya, kita simpulkan. Jadi metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, sebelum kita masuk ke katabolisme dan anabolisme, kita harus tahu nih bahwa semua reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan enzim. Pasti sering dengar kan enzim? Apa sih enzim itu? Jadi, enzim adalah senyawa atau zat kimia dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi sehingga biasa disebut dengan biokatalisator. Ingat ya, jadi katalis itu mempercepat. Jadi, enzim memiliki beberapa karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Yang pertama, untuk mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Perhatikan kalimatnya ya, mempercepat dengan memperkecil. Kok bisa? Kok dia mempercepat dengan memperkecil? Jadi kalian harus tahu dulu energi aktivasi ini apa. Jadi energi aktivasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi.
Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Kalian ingat-ingat bahwa dalam melakukan apapun, pasti energi di awal itu yang paling sulit dan yang paling besar. Contoh misalkan kalian lagi dorong mobil, yang paling sulit membuat mobilnya itu jalan adalah ketika pertama kalinya. Jadi kalau kalian pertama kali bikin mobil jalan, ketika dorong mobil sendiri dan rame-rame, pasti akan lebih cepat kalau yang rame-rame. Karena kalau kita dorong mobilnya rame-rame, energinya terbagi, tenaganya pun terbagi. Artinya apa? Energi aktivasinya turun. Maka reaksinya lebih cepat. Jadi itulah cara kerja enzim yang pertama. Dia mempercepat reaksi dengan memperkecil energi di awal. Reaksi di mana energi awal itu paling besar, maka diperkecil oleh enzim supaya reaksinya cepat. Karakter yang kedua yaitu enzim tersusun atas protein, dan gugus protein itu harus diaktifkan oleh gugus protestik atau aktivator berupa zat organik atau zat anorganik. Enzim yang sudah aktif atau enzim yang utuh itu namanya adalah haloenzim. Haloenzim terbagi menjadi apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim atau protein adalah gugus terbesarnya disusun atas protein, jadi sifat enzim itu mirip dengan protein, dapat rusak karena panas, deterjen, pokoknya tipe-tipe protein banget deh. Karena gugus terbesarnya adalah protein, tetapi kalau cuma koenzim aja nggak aktif kalau nggak ada yang gugus protestik. Jadi contohnya gini, waktu kelas 11 kalian pernah belajar lambung. Lambung menghasilkan enzim pepsin. Sebelum jadi pepsin, dia namanya adalah pepsinogen. Itu adalah zimogen. Zimogen itu koenzim. Jadi zimogen adalah enzim yang belum aktif karena belum ada gugus prostetiknya. Nah, ketika apoenzim berikatan dengan gugus prostetiknya, barulah dia menjadi pepsin yang aktif gitu ya. Jadi gugus protein ini walaupun dia zat terbesar dalam enzim, maka dia tidak akan aktif kalau tidak ada gugus prostetik. Gugus prostetik itu ada dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim biasanya adalah zat organik, contohnya vitamin. Kalau kofaktor adalah anorganik, contohnya mineral. Seperti yang kita konsumsi Ca, Mg, Fe, dan lain-lain. Oke, bisa dipahami ya. Ini karakter yang kedua tersusun atas protein dan gugus prostetik. Kalau sudah berikatan, mereka berdua ini bisa salah satu ya. Bisa koenzim saja, boleh kofaktor saja, bisa dua-duanya. Kalau sudah berikatan apoenzim dengan gugus prostetik, barulah enzimnya aktif. Kalau sudah aktif, disebut holoenzim. Yang ketiga, reaksinya bolak-balik atau reversible. Contoh, misalkan ada enzim yang sudah kita pelajari namanya amilase, itu berubah amilum menjadi glukosa. Nah, ternyata amilase juga bisa merubah glukosa menjadi amilum. Jadi reaksi enzim itu bersifat bolak-balik ya. Yang keempat yaitu bekerja spesifik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikatan spesifik. Contohnya, tadi Ibu sudah sebutkan yang namanya enzim amilase. Amilase itu fungsinya adalah untuk merubah amilum menjadi glukosa. Nah, yang dimaksud kerja spesifik itu apa? Amilase ini enzimnya, kemudian amilum adalah substratnya. Glukosa itu adalah produknya. Jadi, enzim amilase hanya mau substratnya amilum saja. Amilase tidak akan mengikat protein sebagai substratnya karena protein sudah punya enzim sendiri namanya protease, atau misalkan amilase tidak mau mengikat lipidnya. Kenapa? Karena lipid sudah punya enzimnya sendiri yaitu lipase. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata setiap enzim memiliki sisi pengikatan yang spesifik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Tadi kan sudah disinggung bahwa enzim itu gugus terbesarnya adalah protein. Nah, sifat protein yang paling utama itu dia akan rusak karena faktor panas. Jadi kalau suhunya terlalu panas, enzim atau protein itu akan mengalami denaturasi. Denaturasi itu kan berarti kerusakan struktur sehingga dia tidak aktif lagi.
Nah, kalau terlalu dingin dia akan non-aktif, jadi kayak di kulkas gitu ya. Tapi begitu dia di suhu ruang umumnya, dia akan aktif lagi. Kalau misalkan kita gambarkan dalam grafik seperti ini, yang di grafik ini sih enzimnya kerjanya optimum di suhu sekian. Kayak seperti suhu tubuh kita sekitar 36 sampai 37 gitu. Jadi enzim-enzim dalam tubuh kita optimumnya di suhu kita. Ketika suhunya rendah, dia nonaktif. Ketika suhunya terlalu tinggi, dia akan turun ke bawah perlahan-lahan. Begitu pula dengan pH. Kalau pH itu, setiap enzimnya memiliki pH optimumnya masing-masing sesuai dengan sifat enzim. Contohnya yang ada di gambar ini ya, pepsin itu dihasilkan oleh lambung. Lambung itu menghasilkan asam lambung sehingga pepsin optimum di suasana asam. Kemudian ada amilase yang dihasilkan di rongga mulut itu netral sehingga biasanya amilase itu optimum di pH netral. Kemudian juga ada lipase itu dihasilkan oleh pankreas dan bekerja di duodenum. Di duodenum itu ada yang namanya NaHCO3 sehingga pH pada usus halus itu biasanya basa. Sehingga biasanya lipase itu bekerja optimum pada pH basa. Setiap enzim memiliki pH-nya masing-masing. Yang ketiga yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim dan substratnya, maka semakin cepat reaksinya berjalan. Tetapi, ada yang namanya titik jenuh ketika konsentrasi enzim dan titik substratnya sudah sampai di titik jenuh. Maka justru reaksinya akan melambat. Jadi ada batas maksimum di mana enzim dan substrat itu segitu aja, gak boleh lebih dari situ, gak boleh ngelebihin titik jenuh. Kalau udah ngelewatin titik jenuh, maka reaksinya akan lambat perlahan-lahan sampai akhirnya terhenti. Yang keempat ada inhibitor. Inhibitor adalah zat-zat terbentuk yang dapat menghambat kerja enzim. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama inhibitor kompetitif yang berarti bersaing dengan substratnya. Contoh nih, kita bisa lihat di gambar yang hitam ini adalah enzim. Harusnya dia berikatan dengan substratnya yang kuning. Yang kuning sisi aktifnya sudah masuk kan ya. Maka terbentuklah ikatan enzim substrat sehingga akhirnya mereka menghasilkan produk. Ini produknya yang warna orange sama yang merah. Enzimnya tidak berubah jadi dua. Si enzim ini mempercepat jalan reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi dari awal sampai akhir reaksi enzim itu tetap sama strukturnya. Jadi enzim berikatan dengan substrat menghasilkan enzim dan produk itu kalau normalnya. Kemudian ada nih yang hijau. Yang hijau ini adalah inhibitor. Dia menipu. Lihat sisi aktifnya mirip dengan sisi aktif substratnya. Dia akan berikan, tetapi karena dia ternyata bukan substrat, maka akan menghasilkan produk. Justru ikatannya malah permanen, sehingga enzimnya tidak bisa lagi mengikat substratnya. Ini substratnya mau berikatan jadi gak bisa karena ada inhibitor. Jadi inhibitor kompetitif ini bersaing, dia menipu enzim dengan menyerupai substrat. Contohnya yaitu asam malonat. Nah, kemudian ada inhibitor yang menyerupai kompetitif substrat. Kalau inhibitor non-kompetitif tidak menyerupai substrat, tapi dia merusak sisi aktif enzim. Enzim kan punya sisi pengikatan untuk mengikat si substrat. Enzim berikan dengan substrat menghasilkan produk. Nah, kalau dia inhibitor non-kompetitif, maka inhibitornya yang biru itu dia akan masuk melalui sisi yang lain. Tetapi karena masuknya inhibitor, dia akan merusak sisi aktif atau merubah sisi aktif enzim. Yang tadinya sisi aktifnya tajam karena inhibitor yang mendorong sisi lain, sehingga sisi aktif yang bisa mengikat substratnya berubah kalau sisi aktifnya berubah. Maka tidak bisa lagi berikatan dengan substratnya.
Jadi kita simpulkan pengaruh faktor enzim ada 4, yaitu suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, serta inhibitor. Inhibitor terbagi menjadi 2, ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Oke, itu tadi enzim. Selanjutnya kita akan belajar mengenai reaksi katabolisme dan anabolisme. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke anak-anak, selesai sudah, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Jangan lupa menyimak video selanjutnya ya. Semangat terus belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.